Hai, balik lagi sama Stefan di sini. Di pelajaran kali ini kita akan membahas kata sambung lanjutan, kata petunjuk dan kanji. So, hajime. Nah, dulu kita pernah belajar kata dozo yoroshiku, yang berarti pleased to meet you. Tapi ada cara nih yang lebih sopan, yang dapat kalian pakai ketika kalian sedang dalam percakapan yang formal atau penting, yaitu dengan yoroshiku onegaishimasu. Artinya itu sama-sama pleased to meet you. Tapi yoroshiku onegaishimasu dianggap lebih sopan dan lebih sering digunakan di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di pelajaran sebelumnya kita pernah belajar penambahan kata wa, ga, wo, dan ni. Nah, buat kalian yang mau belajar part itu, gue akan taruh linknya di sini. Karena di video kali ini gue akan membahas satu lagi, yaitu kata no. Hiragana no ini biasa digunakan untuk menyatukan dua objek atau dua subjek yang biasa kita sebut sebagai nouns. Sebagai contoh, kita akan pakai kalimat ini. Maria is Japanese language student. Penjelasannya seperti ini. Nouns yang lebih utama itu akan diletakkan di akhir kata dan disebut main nouns. Dan nouns yang akan dijelaskan itu disebut modifying nouns dan diletakkan sebelum nouns utamanya. Nah, kita akan lihat lagi contohnya. Dalam kalimat tersebut, nouns yang mau dijelaskan adalah Japanese language student. Struktur kalimat yang dipakai adalah seperti ini. Modifying nouns, ditambah no, ditambah main nouns-nya. Jadi, untuk Japanese language student, Japanese language adalah Nihongo, dan student adalah Gakusei. Jadi, untuk memperoleh Japanese language student adalah Nihongo no Gakusei. Nah, untuk satu contoh lagi, gue akan kasih kalimat ini. My friend. My atau I itu disebut watashi, dan friend adalah tomodachi. Jadi, untuk memperoleh my friend adalah watashi no tomodachi. Jadi, simpelnya, modifying nouns adalah kata barang yang merubah atau menjelaskan kata barang sesudahnya. Nah, dan terkadang dalam satu kalimat, bukan cuma satu aja penggunaannya, tapi bisa beberapa. Contohnya adalah kalimat ini, my friend's book. Dalam kalimat itu, kita harus menjelaskan my friend terlebih dahulu, sebelum kita menjelaskan book. Nah, supaya lebih gampang, akan saya bagi menjadi dua bagian. Untuk bagian satu, kita akan menjelaskan my friend, di mana tadi kita udah belajar. My friend itu adalah watashi no tomodachi. Dan di bagian kedua, kita akan menggabungkan hasil dari bagian satu yang tadi kita udah pelajari, yaitu watashi no tomodachi, ditambah dengan hon yang berarti book atau buku, sehingga akan menjadi seperti ini. Watashi no tomodachi no hon. Nah, kalian bisa lihat kan, ada dua penggabungan dengan kata no di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kita sekarang udah belajar penggunaan wa, ga, ka, ni, dan no dengan maksud penggunaannya di dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita akan belajar demonstrative pronouns atau kata petunjuk yang ada dalam bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin kalian sering dengar kata this, that, there, dan those. Di dalam bahasa Jepang juga ada, tapi setiap kata ini ada perbedaan kapan digunakannya. Nah, supaya lebih gampang, gue akan memakai objek kaban sebagai objek yang akan kita jelaskan, dan akan gue bagi penjelasannya berdasarkan jarak. Nah, untuk yang pertama ada kata kore dan kono. Kore itu biasa dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak di dekat orang yang sedang berbicara. Contohnya, kore wa watashi no kaban desu, yang berarti this is my bag. Dan untuk kono itu biasa dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak di dekat orang yang sedang berbicara, tapi biasanya dipakai untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Contohnya, kono kaban wa watashi no desu, yang berarti this bag is mine. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaan kedua contoh kalimat itu. Yang satu hanya menyebutkan barang atau objek yang sedang dia jelaskan, dan yang satu lagi itu menjelaskan kepemilikan dari barang tersebut. Nah, untuk yang kedua ada kata sore dan sono. Sore itu bisa dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak di dekat orang yang kita ajak bicara. Contoh kalimatnya seperti ini. Sore wa anata no kaban desu, yang berarti that is your bag. Dan untuk sono itu biasa dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak di dekat orang yang kita ajak bicara, dan biasanya dipakai untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Contoh kalimatnya seperti ini. Sono kaban wa anata no desu, yang berarti that bag is yours. Nah, untuk yang ketiga ada kata are dan ano. Nah, untuk are itu biasanya dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak jauh dari orang yang berbicara ataupun yang diajak bicara. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Arewa Stephenson no kaban desu, yang berarti that is Stephen's bag. Dan untuk ano itu biasanya dipakai untuk menjelaskan barang yang terletak jauh dari orang yang diajak bicara ataupun yang diajak berbicara, dan biasanya dipakai untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, contoh kalimatnya adalah seperti ini.
kaban wa Stevenson no desu, yang berarti that back over there is Stevens. Dan untuk yang keempat ada kata dore dan dono. Dore itu biasanya dipakai untuk menanyakan sebuah objek dari beberapa objek yang sama. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah seperti ini. Anata no kaban wa dore desu ka, yang berarti which is your bag. Dan untuk dono itu biasa dipakai untuk menjelaskan sebuah objek dari beberapa objek yang sama, dan biasanya dipakai untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, contoh kalimatnya bisa seperti ini. Watashi no kaban wa dono kaban desu ka, yang berarti which one of this bag is mine. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaan arti dari kalimat yang menjelaskan kepemilikan dan bukan yang menjelaskan kepemilikan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas untuk menjelaskan benda, nah sekarang kita akan bahas untuk yang menjelaskan places atau tempat. Kata yang digunakan untuk menjelaskan places atau tempat, ada beberapa yang bisa digunakan, yaitu koko, soko, dan asoko. Koko itu biasanya dipakai untuk menjelaskan tempat yang terletak di dekat orang yang sedang berbicara. Soko biasa dipakai untuk menjelaskan tempat yang terletak di dekat orang yang sedang diajak berbicara. Dan asoko biasanya dipakai untuk menjelaskan tempat yang terletak jauh dari orang yang sedang berbicara ataupun yang diajak berbicara. Nah, penggunaannya tuh hampir sama dengan penjelasan benda yang tadi sudah kita pelajari. Hanya sekarang yang dibahas adalah tempat. Nah, sebenarnya tuh ada satu kata lagi yang biasa dipakai untuk menjelaskan tempat, yaitu doko, yang biasanya dipakai untuk membuat kalimat tanya. Nah, sebagai contoh, anggaplah saya mau menanyakan di manakah toilet berada. Saya bisa bertanya seperti ini, toire wa doko desu ka? Nah, bisa kita jawab dengan kata yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya, toilet yang ditanya tuh jauh dari kita ataupun orang yang bertanya kepada kita. Nah, jawaban kita tuh bisa seperti ini, asoko desu, yang berarti it's over there. Nah, tapi khusus untuk kata petunjuk untuk tempat, ada penggunaan lain yang dianggap lebih sopan, yaitu kochira, sochira, hachira, dan dochira. Penggunaannya sama persis dengan koko, soko, asoko, dan doko. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa lihat bagian ini. Nah, jadi itu adalah salah satu cara menjelaskan kata petunjuk untuk barang ataupun tempat di dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita bakal belajar beberapa kanji. Kanji itu sebenarnya mirip dengan penulisan di dalam bahasa Mandarin atau Chinese. Nah, tetapi kanji itu ada dua cara pembacaannya, yaitu kun reading dan on reading. Kun reading itu maksudnya adalah pembacaan asli di dalam bahasa Jepang. Dan on reading adalah untuk kata-kata terapan atau yang dipinjam dari bahasa Mandarin atau Chinese yang dirubah untuk dapat lebih masuk atau sesuai dengan pelafalan di dalam bahasa Jepang. Kemarin gue udah pernah bilang bahwa kanji itu mungkin bisa memiliki satu tulisan, tapi bisa memiliki beberapa pembacaan dan arti. Salah satunya adalah dalam kun reading dan on reading ini. Beberapa ada yang penulisannya sama, tapi memiliki beberapa pembacaan dan arti. Nah, penggunaan kun reading dan on reading ini tergantung dari konteks kalimatnya. Sebagai contoh, gue akan pakai angka atau numbers untuk menjelaskan kun reading dan on reading ini. Nah, ini adalah penulisan dan pembacaan di dalam kun reading dan on reading untuk numbers atau angka. Nah, sekarang gimana sih memakai on reading atau kun reading ini? On reading umumnya dipakai di dalam keadaan atau ketika kanji tersebut dipakai bersamaan dengan kanji lainnya. Sedangkan kun reading umumnya dipakai di dalam keadaan atau ketika kanji tersebut dipakai sendirian atau dipakai baik untuk menjelaskan kata barang atau sifat dari sebuah barang atau kata kerja. Nah, kalau kalian belum menangkap maksudnya, gue akan kasih satu contoh lagi agar lebih mudah. Nah, kalian bisa lihat tabel ini. Kata pertama yang akan kita pakai adalah oto, yang berarti sound. Kemudian hoshi, yang berarti star. Kemudian atarashi, yang berarti new. Dan taberu, yang berarti to eat atau makan. Nah, yang barusan gue sebut adalah kun readingnya. Sedangkan untuk on readingnya adalah ongaku, seiza, shinbun, dan shokuyoku. Nah, kalian bisa lihat pembacaannya dan artinya di dalam tabel. Di dalam kun reading itu umumnya adalah kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Sedangkan untuk on reading itu bisa dibilang jumlahnya lebih banyak atau jamak. Nah, kita bisa lihat salah satu sebagai contoh. Ketika hoshi yang berarti star atau bintang, atau oto yang berarti sound atau suara, ketika jamak atau jumlahnya banyak, bisa menjadi seiza yang berarti constellation atau rasi bintang, dan ongaku yang berarti musik. Kalian juga bisa lihat, pada on reading, kanjinya itu diikuti oleh kanji lainnya. Sedangkan pada kun reading, itu kanjinya berdiri sendiri atau diikuti oleh hiragana. Nah, berikutnya, di dalam penulisan kanji, biasanya kita mengikuti beberapa aturan yang biasa disebut stroke order. Nah, ada 4 aturan yang biasanya digunakan.
Yang pertama adalah menulis dari kiri ke kanan. Yang kedua, menulis dari atas ke bawah. Yang ketiga adalah menulis kata yang berbentuk kotak, dilakukan di dalam 3 gerakan. Dan yang terakhir, jika ada tulisan yang terletak di dalam kotak, maka kita harus menulis tulisan yang ada di dalamnya sebelum gerakan terakhir di dalam penulisan kotak. Nah, tapi ini nggak usah dibawa pusing dulu. Nanti akan dijelaskan di pelajaran berikutnya. So, jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat info mengenai pelajaran berikutnya. Dan seperti biasa, di akhir video kita akan latihan atau belajar vocabulary yang ada di dalam bahasa Jepang, sehingga kita bisa lebih lancar dalam membaca, menulis, ataupun bercakap-cakap di dalam bahasa Jepang. Gue akan berikan dalam bentuk katakana atau hiragananya saja, dan kalian bisa tulis jawabannya di dalam kolom komentar. Dan untuk kunci jawabannya akan gue taruh di akhir video. Dan sekarang, ayo kita mulai latihannya. Paling segitu aja dari gue di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat informasi kalau ada video berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang juga mau belajar Jepang bareng. Kalian bisa join Discord gua dan follow Twitter gua untuk dapat info mengenai video berikutnya. Kalian juga bisa cek link di bawah buat kalian yang mau latihan tentang bahasa Jepang. Nama gua Stephen, mohon undur pamit terlebih dahulu, dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.